Pemirsa, kenaikan harga beras menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inflasi pada Mei 2026 yang sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan. BPS mencatat komoditas pangan pokok tersebut menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar, baik secara bulanan maupun tahunan. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Puji Ismartini menyampaikan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar pada Mei 2026 dengan tingkat inflasi sebesar 0,39% dan andil terhadap inflasi umum sebesar 0,12%. Beberapa komoditas yang menjadi pendorong utama inflasi pada kelompok tersebut antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras. Meski andil inflasi beras secara bulanan tercatat sebesar 0,02%, komoditas ini menjadi salah satu faktor yang konsisten mendorong kenaikan harga pangan dalam beberapa bulan terakhir. Pada kelompok makanan dan komponen harga bergejolak, kenaikan harga beras menjadi salah satu faktor utama yang menopang inflasi pada Mei 2026 di tengah meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan lainnya. Pada Mei 2026, komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,22% dan juga memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Tidak hanya pada secara bulanan, beras juga menjadi salah satu penyumbang utama inflasi secara tahunan. Dan pemirsa, untuk membahas lengkapnya terkait inflasi dan juga strategi kebijakan seperti apa yang dapat diterapkan oleh pemerintah, kami telah terhubung bersama ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teguh Rifki. Selamat pagi Pak Rifki. Pagi Mbak, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Pak Rifki. Pak Rifki, inflasi 3,08% pada Mei ini masih sesuai dengan target pemerintah. Tetapi seberapa angka ini perlu dikhawatirkan atau justru mencerminkan memang ada kondisi ekonomi yang membaik? Ya, ada dua hal ya yang perlu digarisbawahi dari angka inflasi tersebut. Pertama adalah dari komoditas pangan. Jadi kalau kita lihat dari harga beras, lalu pun beberapa hasil pertanian, ini menyumbang komponen inflasi di bulan Mei 2026. Salah satu faktor utamanya adalah dari sisi faktor musiman, yaitu mulai masuknya El Nino. Jadi ini perlu diwaspadai karena kemudian ini akan mempengaruhi tingkat suplai dari komoditas-komoditas pangan tersebut, terutama dari sisi beras. Itu untuk poin pertama. Untuk poin kedua, kita lihat juga komponen inflasi utamanya itu adalah dari komponen energi. Nah, ini memang terkait dengan kondisi tensi geopolitik di Timur Tengah yang kemudian mendorong naiknya harga migas. Jadi ini kemudian juga berdampak terhadap naiknya production cost di dalam negeri dan juga harga-harga komoditas energi untuk ke end consumer. Nah, inilah yang kemudian mendorong inflasi kita meningkat menjadi di atas 3% di Mei 2026. Kita melihat sebetulnya dua fenomena ini masih akan terus berlanjut. El Nino nampaknya masih akan terus berlanjut beberapa bulan ke depan. Kedua, dari sisi energi ini sangat tergantung dari tensi geopolitik Timur Tengah. Memang ini kondisinya masih sangat dinamis, tapi sejauh ini kita belum melihat adanya deeskalasi dari konflik tersebut, sehingga tekanan terhadap harga energi pun juga nampaknya masih akan berlangsung dalam beberapa waktu mendatang. Baik, Pak Rifki, kalau kita melihat juga di bulan Mei hingga Juli nanti ini diperkirakan masih masuk di akhir musim panen beras. Apakah ini akan berpengaruh untuk bisa meredakan harga beras dan juga lebih lanjutnya terhadap inflasi? Kalau kemudian harga beras ini panennya masih bisa optimum, nampaknya ini masih bisa meredam laju inflasi. Tapi memang ke depannya kita melihat dengan berakhirnya periode panen ini nanti juga akan berdampak terhadap suplai dari beras. Apalagi kita tahu kemudian ini fenomena El Nino udah mulai masuk, sehingga nanti nampaknya tekanan di harga beras ini masih akan terus berlangsung di sisa tahun 2026
2026 ini. Nah, ini memang perlu peran lebih aktif dari pemerintah untuk kemudian memastikan kecukupan stok beras. Kita bisa lihat memang ada beberapa opsi. Satu, kemudian optimisasi dari stok beras yang dimiliki Bulog. Kedua, juga mungkin opsi untuk melakukan impor beras ini, karena memang beras ini sangat sensitif terhadap angka inflasi di Indonesia. Baik, kalau kita melihat juga di sepanjang bulan Mei ini, Pak Rifki, memang terdapat ada sejumlah hari-hari besar keagamaan atau juga long weekend yang memang berdampak untuk mendorong konsumsi masyarakat. Nah, proyeksi dari bulan Juni ini sampai dengan sepanjang 2026, apakah ada faktor-faktor tertentu yang juga bisa memicu kenaikan inflasi kembali? Iya, ada mungkin paling tidak dua faktor ya. Satu, faktor musiman, di mana ini kita mengalami banyak long weekend di bulan Juni, sehingga kemudian konsumsi masyarakat harusnya ini akan meningkat. Nah, ini akan memicu tekanan inflasi. Tapi ini adalah tekanan inflasi yang relatif baik. Dalam arti ini adalah tekanan inflasi yang didorong oleh demand. Jadi demand driven inflation ini harusnya merupakan sinyal positif untuk perekonomian. Nah, selain itu kita melihat di sisa tahun ini juga masih ada periode akhir tahun, libur Nataru nanti, yang juga karakteristiknya mirip. Artinya karakteristiknya ini akan mendorong inflasi dari sisi kenaikan demand. Jadi memang di dua occasion itu harusnya tekanan inflasi juga meningkat, tapi memang dari sisi demand. Nah, event lainnya yang kita lihat juga masih akan mempengaruhi tekanan inflasi sepanjang tahun 2026 adalah fenomena El Nino, di mana fenomena El Nino ini bukan berpengaruh terhadap demand, tapi terhadap supply. Nah, ini yang memang kita perlu waspadai, karena tekanan inflasi akibat El Nino ini harusnya nanti akan meningkatkan harga tanpa meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, ini yang pemerintah perlu pastikan kecukupan dari suplai berbagai komoditas pangan agar nanti tekanan inflasi ini bisa relatif diredam. Baik. Pak Rifki, minggu lalu kita juga mendengar pengumuman dari pemerintah terkait dengan pemberian paket stimulus yang berlaku di bulan Juni ini ya. Apakah ini juga bisa kemudian meredam begitu adanya dorongan-dorongan terhadap inflasi? Kalau kita melihat dari insentif-insentif pemerintah ini, justru kita melihat malah ini akan memberikan tekanan inflasi ya kalau berjalan secara efektif. Kenapa? Karena kalau ini diberlakukan, maka kemudian masyarakat itu akan meningkatkan spendingnya. Dengan peningkatan spending, dengan peningkatan belanja, dengan peningkatan misalnya aktivitas liburan, aktivitas wisata, dan juga belanja berbagai barang dan jasa, harusnya ini kemudian meningkatkan inflasi in a good way. Dalam arti ini tekanan inflasi yang memang muncul dari sisi demand. Nah, ini sebetulnya tidak perlu ada langkah spesifik dari pemerintah untuk meredam hal tersebut. Yang pemerintah bisa lakukan adalah meredam tekanan inflasi dari sisi supply, yaitu dari sisi kenaikan harga-harga pangan, dari sisi kenaikan harga-harga energi, yang ini memang nampaknya pemerintah sudah cukup berusaha keras dalam melakukan hal ini. Kita melihat sebetulnya sejauh ini pemerintah sudah menjaga harga BBM untuk tidak naik. Ini pun juga cukup menjaga laju inflasi, karena kalau kita lihat di banyak negara di dunia ini inflasi sudah cukup tinggi. Bahkan negara-negara tetangga pun sudah mengalami inflasi yang cukup tinggi akibat kenaikan harga BBM. Di Indonesia ini belum terjadi karena memang pemerintah masih menahan harga BBM dan meningkatkan beban subsidi agar kemudian inflasi relatif bisa terjaga. Baik. Terakhir Pak Rifki, terkait dengan rekomendasi kebijakan dari adanya inflasi yang memang dominan dari tekanan sisi supply ini, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga agar inflasi tetap dalam sasaran? Ya, pertama mungkin yang pemerintah perlu perhatikan adalah dari sisi energi dan sisi pangan. Ini pemerintah perlu pastikan kecukupan supply. Selain dari pemerintah menahan harga untuk energi, supply juga penting karena di beberapa daerah mulai muncul kelangkaan stok energi. Misalnya gas yang mulai langka, lalu kemudian juga di beberapa SPBU juga sudah mulai langka energinya atau BBM-nya. Nah, ini pemerintah perlu perhatikan agar jangan sampai ini kemudian memunculkan tekanan energi dari sisi kuantitasnya.
bukan dari sisi harga. Lalu hal yang serupa juga dari sisi pangan. Pemerintah perlu pastikan kecukupan stok pangan, stok beras. Ini baik dari sisi produksi, kalau memang kita produksinya relatif terbatas, pemerintah mungkin perlu pikirkan opsi-opsi untuk membuka keran impor sementara. Di sisi lain yang pemerintah juga perlu pikirkan selain dari sisi produksinya atau kecukupan komoditasnya juga dari menjaga daya beli masyarakat. Mungkin pemerintah perlu mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi jaring pengaman sosial terutama untuk masyarakat miskin dan rentan karena mereka yang akan paling terdampak dari tekanan harga tersebut. Jadi ini adalah beberapa kebijakan yang pemerintah juga perlu terus kawal dan perlu terus ekspansi untuk menjaga kalaupun tekanan inflasi ini tidak bisa diredam sepenuhnya, paling tidak daya beli masyarakat tidak terlalu tergerus dengan adanya tekanan-tekanan harga tersebut. Baik, terima kasih Pak Teguh Rifki, ekonom LPM FEB UI sudah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.